Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang dikasihi Bapa, yang kepadanya Allah berkenan. Berkaitan dengan pesta pembaptisan Tuhan, dalam Injil Markus disebutkan sesudah Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yesus adalah anak Allah yang dikasihi Bapa. Kepadanya Allah Bapa berkenan. Itulah kata-kata Bapa kepada Yesus putranya saat dilantik menjadi Mesias Sang Raja. Bukan raja dunia dalam pengertian seperti Herodes, tapi adalah raja dunia dalam pengertian yang sejati, yang mengatasi langit dan bumi sebagai Sang Putra yang bersama Bapa dan Roh Kudus berkuasa selama-lamanya. Peristiwa pembaptisan Tuhan tentu saja bermakna saat kapan Yesus Tuhan kita memulai karya publiknya, saat dia diperkenalkan kepada publik, kepada umum, sesudah 30 tahun lamanya. Yesus hidup seperti manusia dan sebagai manusia biasa, rakyat biasa, dalam keheningan dan kesunyian di Nazaret, sebagai tukang kayu, hidup seperti orang umumnya, tidak mencolok. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Sang Putra yang menjadi manusia. Dengan baptisannya oleh Yohanes, Bapa menyatakan putranya untuk publik sebagai anak Allah yang dikasihi, yang kepadanya Allah berkenan. Adegan ini menjadi sangat penting karena menjadi saat kekuatan dan sumber hidup dari Tuhan Yesus sendiri yang berasal dari Bapa, yaitu sebagai anak yang dikasihi. Seluruh karya publik Yesus yang kurang lebih 3 tahun, yang berakhir dengan peristiwa sengsara dan wafatnya, adalah peristiwa yang penuh dinamika yang tidak mudah pasti, baik bagi Yesus juga para murid. Bagaimana Yesus sejak awal juga mengalami pertentangan dari orang-orang Yahudi karena iri dan tidak bisa mengerti. Tetapi Yesus Tuhan kita bertahan dengan damai dan tenang. Bahkan ketika sengsaranya dia ditinggalkan oleh para murid. Karena Yesus punya pegangan yang satu dan yang paling mendasar, yaitu dia sebagai anak Allah yang dikasihi Bapa. Realitas bahwa dikasihi oleh Allah menjadi kekuatan bagi Tuhan Yesus untuk selalu maju. Juga kalau senantiasa dalam hidupnya tidak selalu didukung, bahkan oleh para muridnya sendiri. Karena yang paling pokok adalah setia menjalankan perutusan Bapa. Nah, poin-poin ini adalah poin-poin yang bagus kita renungkan saat adorasi pada pesta pembaptisan Tuhan. Mengapa?
Karena adorasi bukan hanya saat kita mengajukan permohonan-permohonan yang kita butuhkan dalam hidup. Itu pasti dan boleh saja. Tapi adorasi juga menghadirkan peristiwa saat Allah Bapa berkata kepada Yesus, "Engkaulah anak yang kukasihi." Tuhan yang kita sembah adalah Dia yang adalah anak Allah yang dikasihi Bapa. Maka kalau kita ini menyembah Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, Tuhan yang kini dalam rupa roti menjadi begitu dekat dengan kita melalui sakramen Maha Kudus lewat adorasi yang kita lakukan, kita ikut menerima berkat-Nya. Karena Dia yang kita sembah, yang kita cintai adalah anak Allah yang dikasihi Allah Bapa. Itu berarti persekutuan kita dengan Kristus sebagaimana ditunjukkan, kita berada dalam satu ruangan, satu tempat untuk menyembah Yesus dalam kapel adorasi, menunjukkan bahwa kita juga ikut menjadi orang-orang yang dikasihi Allah karena Kristus. Penting sekali untuk menumbuhkan dalam hidup kita betapa kita termasuk anak-anak Allah yang dikasihi Allah. Berkat karena Kristus tentu saja. Satu-satunya anak Allah hanyalah Yesus Kristus. Dan kita ambil bagian dalam keputraalan Yesus Kristus sebagai yang dikasihi Bapa. Berita ini berita yang sangat penting dan perlu untuk kita beri ruang seluas-luasnya dalam hati dan pikiran dan seluruh benak kita, diri kita. Bahwa aku juga pribadi yang dikasihi oleh Allah karena Kristus. Kedekatan kita dengan Tuhan Yesus, kecintaan kita kepada Tuhan Yesus membuat kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersekutu, yang dekat bersatu dengan Kristus. Dan karenanya ikut ambil bagian dikasihi oleh Allah Bapa dalam Roh Kudus. Maka marilah kita melanjutkan adorasi kita untuk merenungkan sekaligus mensyukuri bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasihi Bapa berkat Kristus. Dan adorasi penyembahan kita kepada Kristus meneguhkan ikatan kasih Bapa, Putra, Roh Kudus yang boleh kita alami pula. Lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.